Selamat pagi hadirin remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di minggu yang keempat bulan Januari 2022 ini. Kasih karunia dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita masuk dalam saat teduh, kita mohon pimpinan Tuhan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Sebuah syair pujian yang berbunyi demikian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita menaikkan pujian yang pertama. Manis kau dengar. Bersama-sama yang Tuhanku aku hendak bagimu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu.
aku hendak bermasmur bagimu. Setiap waktu kau dengar Tuhan, manis kau setiap waktu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau boleh memimpin kami pada pagi hari ini. Kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur atas pemeliharaan dan pertolonganmu selama 1 minggu ini. Engkau memberikan kami dan keluarga kami kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah zaman yang tidak menentu ini. Kami menaikkan pujian dan penyembahan, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dan kiranya Engkau berkenan menerima ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesai ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita melanjutkan pujian yang kedua. Sebuah pujian yang berjudul Bukan Karena Kebaikanmu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena kekayaanmu. Engkau dipilih, engkau dipanggilnya, engkau dipanggil dan engkau dipakainya. Bila engkau mendapatkan itu semua, itu karenanya. Bila engkau punya itu semua daripadanya, semua hanya karena anugerahnya yang diberikannya kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita jika engkau dipakainya. Mari kita menaikkan pujian yang kedua ini, bukan karena kebaikanmu. Kita katakan bersama, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu. Karena
kebaikan. Mari kita sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan agar supaya Tuhan hadir di dalam pemberitaan firman ini dan Tuhan boleh beserta dengan kita membuka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, sekali lagi Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu di saat yang baik ini. Kuasailah diri kami, hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berada di dalam ketenangan hati dan pikiran. Kiranya Roh Kudus menyertai diri kami, membuka hati dan pikiran kami, mengiluminasi setiap pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami untuk menata hidup kami di tahun yang baru, di tahun 2022 ini. Kami tidak tahu masa depan kami, tetapi kami yakin dengan firman-Mu kami sanggup untuk melalui semuanya ini. Berkati hamba-Mu yang berkekurangan dan yang terbatas ini, kiranya pemberitaan firman-Mu yang telah Engkau percayakan kepadanya dapat disampaikan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari hadirin remaja sekalian, kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 13. Kita membaca dari ayat 24 sampai dengan 30. Kita membaca Injil Matius pasal 13, kita mulai dari ayat 24 sampai dengan ke-30. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Apabila adik-adik sudah menemukannya, mari kita membaca bersama. 3, 2, ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu
kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca, yang mendengarkan, yang memelihara serta yang melaksanakan firman Tuhan setiap saat. Hadirin remaja sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu yang lalu kita mempelajari tentang dua macam orang dan dua macam sikap dan cara hidup orang, yaitu di mana ada orang benar dan ada orang fasik, ada orang yang berada di dalam jalan kebenaran dan juga ada orang yang berada di dalam penyesatan. Maka pertanyaannya, di mana posisi kita? Apakah kita ini termasuk orang benar yang menjadi anak-anak Allah, atau sebaliknya kita termasuk orang fasik yang menjadi musuh Allah? Nah, hari ini kita akan belajar satu hal yang juga berkaitan dengan orang fasik dan orang benar. Kita melihat dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, yaitu perumpamaan tentang benih gandum dan benih lalang. Hadirin remaja sekalian, di dalam konteks kehidupan orang percaya, maka kita akan mendapati suatu fenomena atau suatu gambaran nyata. Kita akan mendapati orang-orang yang mengenal dan yang tidak mengenal Tuhan. Kita juga akan mendapati orang-orang yang takut dan tidak takut akan Tuhan. Kita juga akan mendapati orang-orang yang setia dan tidak setia kepada Tuhan. Kemudian kita juga akan mendapati orang-orang yang rajin beribadah, dan sebaliknya ada juga orang-orang yang tidak beribadah. Kita juga ada menemukan orang-orang yang malas beribadah. Kita juga menemukan orang-orang yang setia dan tidak setia di dalam hal berdoa. Kita juga akan menemukan orang-orang yang selalu atau yang tidak pernah bersyukur. Dan kita juga akan menemukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Kita juga akan menemukan orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat penting yang berkaitan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas. Nah, melalui perumpamaan lalang dan gandum, Yesus ingin menyampaikan tentang hakikat kehidupan orang yang benar di antara orang fasik. Dan kita harus mengetahui bahwa ketika kita menjadi orang benar dan kita hidup di antara orang fasik, maka kita perlu mewaspadai, kita perlu memperhatikan, kita perlu menjalani sebuah kehidupan kita secara baik dan bertanggung jawab dan secara benar. Jikalau kita meneliti kembali apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini, maka kita akan menemukan 5 bagian di dalam perumpamaan lalang dan gandum ini. Bagian yang pertama, kita mau melihat bahwa Yesus menyampaikan tentang hal kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Bagian yang kedua yang harus kita lihat kembali adalah di mana pada waktu semua orang tidur, maka datanglah musuh dari sang penabur yang menaburkan benih yang baik di ladangnya itu. Nah, sang penabur yang tidak baik ini datang pada waktu semua orang sedang tidur. Lalu datanglah dia menaburkan benih, tapi berbeda
benih yang ditaburkan oleh penabur yang semua orang sedang tertidur itu. Dia menaburkan benih yang berbeda, yaitu benih lalang. Bagian yang ketiga, kita melihat bahwa kemudian datanglah hamba-hamba para pemilik ladang itu, atau tuan itu. Dan bagian yang keempat, kita melihat sang tuan itu melarang hamba-hamba untuk mencabut lalang yang tumbuh itu. Dan bagian yang kelima, sang tuan pemilik ladang itu berkata, nanti sampai pada waktu penuaian, maka dia yang akan berkata kepada para penuai itu untuk memisahkan antara lalang dengan gandum. Nah, hadirin remaja sekalian, mari kita bersama-sama untuk melihat hal ini yang menjadi satu peringatan bagi kita semua, di mana kita hidup seumpama benih-benih gandum yang berada di antara benih-benih lalang. Tanaman gandum yang hidup tumbuh bersama-sama dengan lalang yang juga tumbuh bersama. Nah, kita kembali lagi di hal yang pertama, bahwa Tuhan Yesus mengatakan kerajaan surga itu seumpama seorang yang sedang atau yang menaburkan benih. Jadi perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di sini adalah perumpamaan tentang kerajaan surga itu hadir di dalam dunia. Jadi dengan kata lain, the kingdom of heaven itu hadir, itu berada di dalam dunia ini. Nah, dan Yesus mengumpamakan siapakah penabur itu, sang penabur itu, sang penabur yang pertama dalam hal ini, yaitu dia sendiri yang datang dari surga, yang menaburkan benih yang baik di dunia ini. Dia melakukan pekerjaan Allah yang Allah percayakan, yang Allah perintahkan kepadanya untuk menaburkan benih. Benih apa? Benih yang baik. Yaitu apa? Benih untuk menumbuhkan anak-anak kerajaan Allah di dunia ini. Benih untuk menumbuhkan orang-orang yang ada di ladang dunia ini menjadi orang-orang yang benar, yang hidup di bawah pemerintahan Allah. Dan sehingga mereka juga dapat menghasilkan buah-buah yang baik, yang berlipat ganda di dalam kerajaan Allah. Dan sehingga kerajaan Allah itu boleh semakin diperluas melalui kehidupan orang-orang percaya di dalam kehidupan mereka. Dan sehingga nama Allah Bapa dimuliakan. Tetapi adik-adik remaja sekalian, kita mau melihat bahwa setelah penabur benih yang baik itu menaburkan benih yang baik, maka di saat semua orang sedang tidur, maka datanglah penabur benih yang lain, yaitu musuh dari penabur benih yang baik itu. Kita perhatikan bagaimana caranya ataupun apa yang ditaburkan dan apa yang ditaburkan oleh penabur benih yang tidak baik ini. Dia datang secara diam-diam. Jadi perhatikan baik-baik. Dia datang secara diam-diam, artinya dia mengendap-endap agar supaya orang lain tidak tahu, agar supaya tidak terlihat oleh orang lain atau oleh penabur yang baik itu. Lalu kemudian dia datang. Dia menaburkan apa? Menaburkan benih yang berbeda. Kita perhatikan baik-baik di sini. Menaburkan benih yang berbeda kemana? Ke ladang. Ke ladang yang seperti apa? Ke ladang yang sama, bukan ke ladang yang lain. Ladang yang sama yang sudah ditaburkan oleh penabur yang pertama, yang menaburkan benih yang baik. Nah, kita ketahui bahwa di sini musuh menaburkan benih yang berbeda, yaitu benih lalang. Jikalau tadi
penabur yang pertama menaburkan benih gandum, maka penabur yang kedua ini menaburkan benih lalang. Nah kemudian penabur benih lalang itu kemudian pergi. Dia meninggalkan pekerjaannya. Dia pergi, dia menunggu sampai benih yang ditaburkannya itu juga tumbuh bersama. Ketika benih gandum itu bertunas dan tumbuh menjadi tanaman gandum, maka tanaman yang tadinya juga adalah benih lalang itu, dia juga tumbuh bersama-sama dengan benih gandum. Jadi dengan kata lain, ada benih gandum yang tumbuh menjadi tanaman gandum, ada juga benih lalang yang menjadi tanaman lalang yang tumbuh bersama-sama. Nah, kita harus mengetahui bahwa apa artinya benih lalang ini. Benih lalang ini adalah anak-anak si jahat. Di sini kita mendapatkan suatu peringatan, suatu pembelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahwa ketika anak-anak kerajaan Allah sedang tumbuh di ladang, yaitu di dunia ini, maka bertumbuh pula anak-anak si jahat. Jadi dengan kata lain, di dunia ini anak-anak Tuhan hidup berdampingan bersama-sama dengan anak-anak si jahat. Jadi tidak ada pembatas, tidak ada barikade, tidak ada zona. Mereka itu berada di semua tempat. Anak-anak si jahat ini dapat kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak si jahat ini terdapat di mana? Bisa saja terdapat di istana, bisa saja berada di tempat kerja, bisa saja berada di kantor, bisa saja berada di perusahaan, bisa saja berada di pasar, bisa saja berada di mall, bisa saja berada di sekolah, bisa saja berada di dalam rumah kita, bisa saja berada di antara keluarga kita, bahkan bisa juga berada di dalam gereja. Bisa saja juga berada di antara orang-orang yang percaya di seluruh permukaan bumi ini. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari zaman dahulu sampai pada akhir zaman. Nah, kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita harus mengetahui ciri-ciri daripada anak-anak si jahat ini. Kita harus mengetahui ciri-ciri daripada tumbuhan lalang ini. Mereka adalah siapa? Mereka adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka itu seperti orang-orang yang pergi ke perjamuan kawin, tetapi mereka tidak mengenakan pakaian pesta. Mereka itu sepertinya memuliakan Allah, tetapi mereka memuliakan Allah hanya dengan bibir mereka. Tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dan menyangkali dan meninggalkan Allah. Mereka kelihatannya beribadah kepada Allah, tetapi mereka memungkiri ibadahnya itu sendiri. Mereka itu seperti orang-orang yang kelihatannya berhikmat. Mereka kelihatan seperti orang-orang yang pandai mengajar. Mereka kelihatan orang-orang yang sepertinya penuh dengan urapan untuk bernubuat, penuh dengan urapan untuk mengusir setan, penuh dengan urapan untuk mengadakan berbagai mujizat demi nama Tuhan. Tetapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita harus waspada. Kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita harus mengenali jati diri kita. Kita bukan benih dari lalang. Kita bukan tanaman lalang, tetapi kita adalah benih dari gandum. Kita adalah tanaman gandum. Sebagai benih yang baik, benih gandum, tanaman gandum, kita harus bisa menghasilkan bulir-bulir gandum yang baik, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan yang memuliakan Sang Tuhan pemilik ladang itu.
Karena kita ini adalah, Rasul Paulus mengatakan, kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam. Dan kita bukan orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Nah, hal yang kedua yang harus kita perhatikan di sini adalah ketika tanaman lalang itu tumbuh bersama dengan tanaman gandum dan berada di ladang yang sama. Nah, kita perlu ketahui bahwa secara kasat mata, secara sepintas, kelihatannya sepertinya lalang itu hampir sama dengan gandum. Tetapi jika lo diperhatikan baik-baik, maka sesungguhnya terdapat perbedaan. Nah, para hamba yang bertugas untuk meneliti tanaman gandum itu, maka mereka mendapati bahwa sesungguhnya terdapat tanaman yang berbeda di antara tanaman gandum itu. Jadi mereka bertanya kepada tuannya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jadi jawab sang tuan, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepada sang tuan, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi apa kata sang tuan itu? Sang tuan berkata, "Jangan." Mengapa? Sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut. Sebab mungkin gandum itu akan juga ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi, biarkanlah mereka atau keduanya tumbuh bersama. Sampai kapan? Sampai waktunya menuai. Di sini kita mau melihat bahwa Tuhan Allah melarang para hambanya untuk mencabut tumbuhan lalang itu. Sang Tuhan itu melarang para hambanya untuk mencabut lalang itu. Karena apa? Karena bukannya sang Tuhan itu takut kalau lalang itu kalau gandum itu tidak akan besar. Tetapi sang Tuhan melarang sang hamba untuk mencabut itu karena hanya sang Tuhan yang berhak untuk mencabut lalang yang tumbuh secara liar itu. Nah, di sini kita memetik satu pembelajaran bahwa sang Tuhan itu membiarkan lalang itu tumbuh. Biarkan dia tumbuh bersama. Demikian juga saat ini Tuhan yang menjadi sang Tuhan kita masih membiarkan lalang-lalang itu, orang-orang fasik itu berada di tengah-tengah kita. Saat ini Tuhan masih membiarkan orang-orang fasik itu, orang-orang jahat itu untuk melanjutkan hidupnya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka bertobat. Dan jika sebaliknya mereka tidak bertobat juga, maka mereka, firman Tuhan mengatakan, mereka akan menerima upah dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi perhatikan baik-baik, ada upah kepada orang-orang fasik. Upahnya apa? Lebih lanjut sang Tuhan berkata, pada waktu penuaian tiba, maka aku akan berkata kepada para penuai itu, kumpulkanlah dahulu lalang itu, kemudian ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar.
Nah, itu adalah upah daripada lalang. Itu adalah upah daripada orang fasik. Jikalau Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, dan kesempatan itu tidak dipergunakan sebaik-baiknya, maka pada akhirnya ketika waktu penuaian tiba, maka sang Tuhan itu akan berkata kepada para penuai untuk mengumpulkan dahulu lalang-lalang itu, mengumpulkan mereka dan mengikat mereka berberkas-berkas bagaikan lalang, dan kemudian dibakar. Nah, pada waktu hari penuaian, pada waktu masa penuaian, yaitu pada waktu penghakiman, maka Tuhan Allah akan mengutus malaikatnya, akan memerintahkan malaikatnya untuk memisahkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dunia ini. Nah, itu sebabnya mereka akan dicampakkan oleh Tuhan ke dalam kebinasaan kekal dengan nyala api yang tidak pernah padam. Nah, sebaliknya, apa yang sang tuan pemilik ladang itu lakukan terhadap para gandum itu? Perhatikan baik-baik. Tuan itu akan memerintahkan kepada para penuai kemudian untuk mengumpulkan gandumnya yang ada di ladang itu ke dalam lumbung. Ini menunjukkan bahwa Tuhan akan mengumpulkan gandum-gandum ke dalam lumbungnya. Gandum-gandum itu adalah semua orang yang benar, semua orang yang percaya, semua orang yang setia, semua orang yang melakukan kehendak Tuhan, semua orang yang mempertahankan imannya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saat ini, adik-adik sekalian, hidup berdampingan dengan siapa saja, termasuk berdampingan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang para pendosa. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita semua, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan kata lain, Paulus mau mengingatkan kepada setiap orang percaya, setiap tanaman gandum, agar do not become conformed to this world. Jangan berkompromi, jangan serupa. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, jangan serupa, jangan mirip, jangan sama dengan dunia ini. Karena sesungguhnya engkau bukan tanaman lalang, engkau adalah tanaman gandum. Jadi gandum berbeda dengan lalang, demikian juga sebaliknya, lalang berbeda dengan gandum. Nah, itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, engkau adalah anak-anak kerajaan Allah. Engkau sudah ditebus oleh darah pengorbanan Yesus Kristus. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan mirip dengan mereka. Kita harus berbeda dengan mereka. Karena kita sudah diperbaharui. Akal budi kita sudah diperbaharui oleh darah Kristus. Nah, kita melihat di sini bahwa ketika kita sudah diperbaharui oleh Kristus, maka kita bukan benih lalang, kita bukan tanaman lalang, tetapi kita adalah tanaman yang baik, yang terseleksi, yang terpilih. Jadi kita juga harus menghasilkan buah-buah yang baik, bukan? Kita menjaga kekudusan hidup kita sampai pada akhirnya, sehingga ketika pada waktu masa penuaian tiba, pada waktu masa penghakiman Kristus tiba, ketika hari Tuhan tiba, kita boleh berkumpul, kita boleh dikumpulkan, kita boleh diizinkan, kita boleh masuk
ke dalam kerajaan-Nya. Nah, sesungguhnya Tuhan Allah tahu siapa yang adalah gandum, siapa yang adalah lalang, siapa yang adalah orang benar, siapa yang adalah orang yang fasik, siapa adalah orang yang setia kepada Tuhan, siapa adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan, siapa adalah orang yang pura-pura setia kepada Tuhan, siapa orang yang adalah dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, siapa orang yang palsu. Hari ini Tuhan masih bersabar menanti kita untuk bertobat. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang demikian berharga. Sebelum kita berdoa, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kelima, yang menjadi satu ayat hafalan bagi kita. 1 Tesalonika, surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kelima. Kita membaca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sekali lagi, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu pada pagi hari sungguh-sungguh memberikan peringatan kepada kami. Ketika kami hidup di dunia ini, kami berada di antara orang fasik, agar supaya kami mengenali jati diri kami boleh waspada, kami boleh antisipasi, kami boleh mengerti siapa diri kami tidak serupa dengan dunia ini, kami tidak berkompromi dengan dunia ini, tetapi kami menjadi tanaman yang berguna, yang bermanfaat. Kami adalah tanaman yang terseleksi, yang terpilih oleh Engkau, yang harus menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah yang baik, dan sehingga ketika masa penuaian tiba, masa penghakiman tiba, ketika Engkau sebagai sang Tuhan pemilik ladang yang datang untuk melakukan penuaian, kami boleh masuk, kami boleh mendapatkan bagian, berada di dalam lumbungnya Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Berkati kami ya Tuhan, peringatkanlah kami di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berada di dalam jalan orang-orang yang berdosa, tidak berada di dalam kumpulan orang-orang pencemooh, dan tidak berada di dalam jalan menuruti nasihat-nasihat orang-orang fasik. Ini doa kami ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu di dalam keluarga mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka, sekolah mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saat teduh ibadah selesai. Sampai berjumpa di lain waktu.